Yang pertama adalah kita persiapkan desain pada software Adobe Photoshop. Kita membuat layout atau tata letak sesuai dengan selera atau ide setiap peserta masing-masing, atau terserah Anda dalam memilih foto. Kemudian dibuat tata letaknya sedemikian rupa nah, kalau sudah desain bisa di-save dalam format TIFF. TIFF itu bisa diedit lagi nantinya dan langsung bisa dicetak juga bisa. Tetapi kelemahannya ketika ada huruf yang tidak ada di komputer yang lain akan berubah, makanya biasanya disimpan dalam bentuk PDF. Nah, setelah itu kita print menggunakan print digital ya. Yang ini adalah hasilnya bagus. Ini menggunakan kertas A karton 210 gram, gramasis 210 gram, dan ini hasilnya. Kita membuat halaman, yaitu membuat 11 halaman, atau nanti kalau sudah dibuat buku menjadi 22 halaman, nanti kan dilipat. Setelah itu kita melakukan laminating biar gambar tersebut awet, kena air, kena panas, tidak cepat luntur. Di samping itu, laminating glossy menghasilkan nilai keindahan atau estetik. Dan setelah dilaminating, kita rapikan lebihan-lebihan dari cetakan, kita buang supaya nanti dalam pembuatan bukunya bisa presisi. Kita ikutin garis yang ada, kita menggunakan penggaris besi kalau bisa ya. Cutternya juga yang baru, jangan yang bekas, biar tajam. Lalu yang kita butuhkan adalah kertas gambar sebagai pemisah lembaran antara lembar 1 dan lembar 2. Kita taruh kertas gambarnya supaya kertas gambar itu tebal, atau kertas foto itu tebal. Nah, yang kita perlukan adalah kertas gambar sekitar, ya kalau itu dihitung adalah 11 lembar dan 12 sama cover. Berarti kalau
kalau nanti jadi halaman bisa menjadi 22 halaman. Nah, kemudian kita lipat menggunakan penggaris besi, lalu kita lakban untuk sebagai perekat antara kertas foto dengan kertas gambar. Nanti kertas gambar di tengahnya. Untuk menerapkan kertas gambar itu harus dari ujung, dan hati-hati, jangan buru-buru. Karena kalau sudah melekat itu susah untuk dirubah kembali. Nah, kalau sudah dirapikan dengan cara dibuang lebihnya. Ingat menggunakan cutter yang baru supaya sekali gores langsung. Sobek. Nah, itu bisa menggunakan penjepit besi supaya bisa rata, atau menggunakan gelas atau batu baterai atau apa aja yang berat untuk menggilas supaya terjadi lipatan. Nah, kita rapikan lagi. Setelah itu kita kasih double tip lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pembuatannya seperti dari awal tadi ya, nanti dikasih lapisan buku gambar di tengahnya, sehingga nanti dari halaman satu ke halaman selanjutnya itu tampak tebal. Sebaiknya kertas yang kita pakai tengah itu pakai duplek ya, supaya agak tebal. Ada duplek yang agak tipis, itu nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, yang sedang, supaya lebih kokoh, lebih kenceng. Nah, ini karena saya pakai kertas gambar karena di rumah ada sisa, kita pakai saja yang ada. Nah, ini kita lepaskan ya, kita tempelkan ke lem dengan cara di dinding gelas sampai rata, jangan ada gelombang atau gelembung di dalamnya, sehingga rapi. Nah, dalam pemberian double tip halaman demi halaman ya, yang terdiri dari 22 halaman dengan disertai kertas gambar pemisah, itu akan ditempelkan menjadi 22 halaman. Tentunya membutuhkan waktu ya agak lama dan ketelitian ya, dan kalau menempelkan jangan tergesa-gesa, diukur presisinya sehingga akan tampak rapi. Itu kertas yang lebih-lebih dibuang dulu tepi-tepinya
sehingga nanti memudahkan untuk memasang covernya. Nah, itu diulang lagi, ditempel lagi ya, tempel lagi dari foto-foto yang sudah ada, ditempel lagi. Kalau sudah, jadilah buku dengan ketebalan sekitar 1,7 cm ya, tebalnya 1,7 cm. Nah, kalau sudah rapi, baru kita akan menuju ke pemotongan supaya buki itu rapi. Nah, kita sudah ke pemotongan buku, tepi-tepinya kita potong kira-kira 3 atau ada yang 2 tujuannya dipotong ini adalah untuk perapiannya supaya rapi dilihatnya ya. Tapi kalau kalian bisa pakai potong manual nanti, kalau tidak pakai mesin potong, kemudian kita ukur bagian belakang itu kira-kira 1,7 cm. Kemudian setelah kita ukur, kita aplikasikan ke kertas gambar sebagai bahan untuk ketebalan buku tersebut. Kita garis, kita ukur. Setelah itu kita akan memotong sesuai dengan garis yang telah kita lakukan. Nah, setelah kita potong, kemudian kita ukur kembali. Ternyata masih kurang akurat, kita potong sedikit lagi, sepertinya kelebihan. Nah, setelah pas, merasa pas, kita pasang. Nah, sebelum kita pasang, kita siapkan lem iPhone, kita lem dulu. Kita lem sampai rata. Dan setelah rata, kita gantian bagian belakang buku, punggung buku ya. Kita lem pakai iPhone sampai rata. Setelah itu dikeringkan. Nah, setelah kering kira-kira 15 menit, kita tempel ya. Kita tempel, kita tekan-tekan dengan jari supaya kertas dengan punggung buku itu menempel dengan baik. Nah, ada lebih-lebihnya kita seset pakai cutter supaya lebih rapi lagi.
Setelah rapi ya, semuanya udah rapi, baru kita tempel menggunakan kain, itu kain kapital. Ini sebetulnya nggak ada manfaatnya, cuma mempermanis suatu ini ya, penjilidan biar kelihatan manis saja. Sebagai aksesoris, ibaratnya manusia itu pakai anting biar cantik kalau cewek. Ya, dipasang sesuai dengan ukurannya ya, dilem dulu. Tadinya dilem udah agak kering baru ditempel, karena lem iPhone itu harus sudah kering baru ditempel. Nah, kemudian kita ukur covernya, kemudian kita ukur bagian belakangnya, kita iris. Setelah kita iris, baru kita ukur di covernya, kita tempel di covernya, kemudian kita garis supaya dalam menempelkan kertas punggungnya nanti tidak salah, pas dan presisi. Kita ukur bagian tengahnya, ya ternyata kita masangnya agak kebalik, kita putar lagi. Dan kalian nanti bisa pakai, nggak harus pakai stiker ya, pakai art paper yang 150 gram juga bisa, yang sudah dilaminating atau nggak laminating juga nggak apa-apa kalau buat latihan maya. Nah, kita pasang lakban supaya tidak bergoyang-goyang, tidak berubah dari posisinya. Kita set stikernya, kemudian kita tempelkan kertas dupleknya ya, yang untuk mengukur bagian punggung tadi di tengahnya. Kalau sudah pas baru ditekan-tekan. Kalau sudah dikasih kertas duplek ukuran A4 sebelah kanan diukur, itu ada sisanya sedikit ya di tengah sebagai jeda supaya nanti ketika dibuka bisa bergeser tengahnya, jadi tidak sobek. Nah, dikasih renggang kira-kira setengah senti atau 6 mili. Nah, kalau sudah nempel semua baru ditekan-tekan, karena ini pakai stiker ya, jadi sekali bisa langsung ditempel. Jadi kalau kalian nanti bisa pakai kertas A-paper yang kemudian pakai lem iPhone ya, nanti lemnya pakai iPhone nanti bisa lebih enak kalau pakai iPhone. Jadi nggak harus nempelnya, nggak harus ini. Tapi kalau ini sudah terlanjur nempel ya sudah batal, nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, itu digunting atau di cutter pojok-pojoknya supaya lipatannya rapi. Ada lebihan kita gunting
setelah itu kita kasih tengahnya kertas HVS ya, kemudian kita lem dengan menggunakan lem fog atau lem kayu. Sampai rata, nggak usah banyak-banyak, yang penting rata. Setelah rata, kita tempelkan kertas HVS-nya ya, sebagai ini ya, pembatas dalam ini pupuk, punggung pupuk, biar kelihatan rapi. Nah, setelah itu kita ukur kembali pupuknya supaya presisi cover satu dengan cover belakang. Nah, sebagian belakang kita tekan-tekan ya, supaya nanti dalam pemasangan buku ke cover itu ada ruang dikit sebagai tempat mainnya kertas ketika dibuka, jadi tidak kaku, enak dibuka. Setelah itu double tape kita buka semuanya, lalu kita tempelkan sesuai dengan ukurannya, jangan tergesa-gesa. Kita cari yang pas untuk ditempelkan. Untuk nempelkan itu harus kertasnya itu dipas ukuran A4-nya ya, jangan sampai yang lebih tadi ikut ditempel, jangan, dipas di kertas dupleknya, kertas dupleknya ya. Setelah itu kita tekan-tekan, kalau sudah nempel semua ya, baru kita cek kebenarannya, apakah sudah betul atau enggak, apakah sudah presisi. Nah seperti itu ya kira-kira gambarannya. Pokoknya kurang lebihnya seperti itu. Nanti kamu bisa praktekkan sesuai dengan ide dan gagasan kalian. Demikianlah tutorial membuat album kolase. Semoga menjadi referensi dalam membuat buku album kolase. Terima kasih.